Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ismi Wilayani Sibarani dengan NIM 321-232-1002. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan menemani teman-teman sekalian untuk melihat video reaction dengan judul Sejarah Perang Jawa versus Sunda, yaitu dosa terbesar Gajah Mada. Seperti yang kita ketahui, Gajah Mada ini tidak melulu sempurna ya teman-teman. Ini berujung pada pertumpahan darah, yaitu permusuhan mensejarah yang efeknya setidaknya sedikit banyak masih dirasakan hingga saat ini, yaitu soal perang Jawa versus Sunda. Sepertinya teman-teman juga penasaran seperti apa sih ceritanya. Sebaiknya kita simak video ini. Majapahit mungkin jadi salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Bukan tanpa alasan, di bawah komando Mahapatih Gajah Mada, seluruh Nusantara disatukan dalam satu panji kekuasaan besar. Namun, kalau kita buka catatan-catatan sejarah, kisah tentang Gajah Mada tak melulu sempurna. Gajah Mada nyatanya punya satu dosa besar akibat dibutakan ambisinya menyatukan seluruh Nusantara. Dosa ini berujung pada pertumpahan darah dan permusuhan menyejarah yang efeknya setidaknya sedikit banyak masih bisa dirasakan hingga hari ini. Yes, ini adalah soal perang Jawa versus Sunda. Teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat dari video tersebut ya, katanya Gajah Mada mempunyai dosa besar, yaitu karena diselimuti oleh ambisinya yang penuh, yang sangat penuh gitu ya. Kira-kira apa sih itu dosa terbesar Gajah Mada ini? Kayaknya semua juga teman-teman pada penasaran juga ya kan. Mari kita simak video selanjutnya teman-teman. Saking dalamnya luka yang ditimbulkan di kalangan orang-orang Sunda misalnya, sempat muncul larangan untuk menikah dengan orang Jawa. Lalu di Jawa Barat pernah ada masa sebelum tahun 2018 di mana tak ada satupun nama Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, dan nama jalan yang berhubungan dengan Majapahit lainnya. Wih, penasaran seperti apa kisahnya? Inilah Risalah Bubat Sepat Jawa Sunda. Perang Bubat terjadi pada tahun 1357. Ini adalah periode ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit ke Sumatera, Malaka, Kalimantan, bahkan hingga ke Filipina. Bisa dibilang periode kejayaan Majapahit lah. Namun, kala itu ada satu wilayah yang belum dikuasai oleh Majapahit di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Galuh Sunda. Salah satu alasannya adalah karena hubungan kedua kerajaan tidaklah buruk. Gajah Mada sebetulnya tidak memiliki alasan apapun untuk menaklukkan kerajaan ini. Oleh karena itu, Majapahit kemudian memakai jalur diplomasi untuk menjalin persekutuan. Hayam Wuruk melakukannya dengan cara berniat mempersunting putri Raja Sunda, Prabu Linggabuana, yang bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi. Karena kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat, maka pada tahun 1357, rombongan kerajaan Sunda berangkat menuju Trowulan untuk mengantar Dyah Pitaloka Citra Resmi dalam rangka pernikahannya dengan Hayam Wuruk. Namun, Gajah Mada justru melihat peristiwa ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia menilai bahwa inilah saatnya untuk menaklukkan Sunda. Singkat cerita, rombongan kerajaan Sunda kemudian diberikan tempat di Pesanggerahan Bubat, tidak begitu jauh dari Trowulan yang menjadi pusat pemerintahan Majapahit. Kerajaan Sunda baru runtuh setelah diserang oleh tentara Banten pada tahun 1579. Kisah tentang Perang Bubat ini sendiri masih melahirkan perdebatan. Pasalnya, banyak juga yang percaya kisah ini adalah tuturan yang disisipkan oleh penyalin kitab Pararaton. Ada juga yang beranggapan bahwa kisah tersebut tambahan dari orang Belanda yang pertama meneliti kitab tersebut. Well, apapun itu, yang jelas banyak sejarawan yang menganggap peristiwa ini sahih terjadi. Bahkan, efek yang ditimbulkannya pada masyarakat Sunda dan Jawa sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kesahihan kisah ini. Hingga berabad-abad usai peristiwa itu, seolah-olah terjadi suasana yang kurang harmonis. Ada beberapa larangan yang berkembang di masyarakat di masa lalu. Misalnya, laki-laki Sunda dilarang untuk menikah dengan perempuan Jawa, dan lain sebagainya. Upaya-upaya rekonsiliasi juga terus dilakukan. Setelah perang ini terjadi, ada larangan gitu ya kan.
larangan itu yaitu laki-laki yang bersuku Sunda tidak boleh menikahi wanita yang bersuku Jawa. Menurut saya itu sih gimana ya, itu nggak cocok untuk masa sekarang ya, karena ini memang sejarah gitu ya kan, ini kan masa perang ini memang itu dulu sejarah, tapi untuk sekarang itu bisa lah dihilangin ya kan, karena negara kita ini penuh dengan banyak suku. Apabila contohnya negara suku Sunda dengan suku Jawa ini menikah, itu kita akan menyatukan suku kita gitu ya teman-teman, karena menurut saya ini sudah bisa dihilangkan gitu. Jadi ini memang tergantung suku, agama, atau masih banyak lain gitu ya kan, tapi menurut saya ini harus dihilangkan sih, karena kita nggak boleh mengingat masa lalu gitu. Setidaknya dari kisah-kisah sejarah ini kita belajar untuk bisa saling menghormati satu sama lain. Di masa lalu mungkin ada luka mendalam, tapi sudah saatnya permusuhan-permusuhan di masa lalu itu kita buang dan fokus membangun bangsa dan negara dalam semangat kebersamaan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kisah perang Bubat ini kalian maknai? Berikan pendapatmu.